Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah matematika. Nomor 28, jenis limas yang mempunyai rusuk 10 buah adalah. Jadi di sini, ini kita gambarkan terlebih dahulu gambar limasnya. Jadi dimisalkan ini adalah gambar limas segi 4. Jadi dimisalkan ini kita gambarkan limasnya. Jadi ini alasnya. Kemudian ini puncak limasnya. Jadi gambar limas itu adalah seperti ini. Ini dimisalkan gambar limasnya. Jadi di sini, limas segi 4 ini alasnya adalah berbentuk segi 4, maka jumlah rusuknya, yaitu kita hitung rusuknya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Berarti limas segi 4 rusuknya adalah 8. Jadi ini sesuai dengan ini. Jadi di sini adalah 4, kemudian 2 kalinya, jadi dikali 2, rusuknya adalah 8. Jadi limas segi 4, maka limas segi 5, jadi misalnya limas segi 5, berarti jumlah rusuknya adalah, ini 5-nya dikali 2, jadi 10. Jadi ini 4-nya dikali 2, rusuknya adalah 8, kemudian segi 5, jadi alasnya adalah segi 5, kemudian jumlah rusuk tegaknya, jadi ini rusuk tegaknya yaitu 5. Maka di sini dijumlahkan, jadi rusuk alasnya 5 dan rusuk tegaknya 5 berarti 10. Jadi aturan rusuk dari limas ini, jadi jika 5 segi 4, jadi 4 kali 2, rusuknya adalah 8 buah, kemudian 5 segi 5, 5 dikali 2 adalah 10. Maka yang mempunyai rusuk 10 ini adalah 5 segi 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 29, ayah akan membuat model kerangka balok dari kawat dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 10 cm. Jika panjang kawat 4 meter, panjang sisa kawat yang tidak terpakai adalah. Jadi di sini kita akan buat model kerangka balok. Jadi dimisalkan ini adalah model kerangka baloknya. Jadi dimisalkan seperti ini, kita gambarkan terlebih dahulu model kerangka baloknya. Nah, ini adalah model kerangka baloknya. Jadi dimisalkan ini adalah gambar baloknya. Misalnya di sini adalah garis A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini misalnya kerangka baloknya. Jadi untuk menghitung jumlah total ya kawat yang digunakan untuk membuat balok ini, jadi di sini panjangnya adalah 20 cm, kemudian lebarnya 15, jadi ini lebarnya 15, dan tingginya adalah 10. Maka untuk menghitung seluruh panjang rusuk atau seluruh panjang kawat yang digunakan dalam satu balok ini adalah, jadi panjangnya di sini adalah ada 4, jadi ini panjangnya, kemudian ini panjangnya, kemudian ini panjangnya, dan ini. Jadi di sini untuk menghitung panjang totalnya, panjang total kerangkanya, jadi panjang total kerangkanya yaitu 4 dikali panjang, jadi 4T, ditambah dengan, kemudian lebar juga ada 4, jadi di sini 4 dikali lebar, kemudian ditambah dengan tingginya juga ada 4, jadi di sini adalah 4T, jadi 4 dikali tinggi. Jadi di sini untuk menghitung panjang totalnya adalah seperti ini, maka kita masukkan angkanya, jadi 4 kali panjang adalah 4 dikali dengan 20, kemudian ditambah dengan 4 dikali lebar adalah 4 dikali dengan 15, kemudian ditambah dengan 4 dikali tinggi adalah 4 kali 10. Maka di sini sama dengan 4 kali 20 adalah 80, kemudian ditambah dengan 4 kali 15 adalah 60, kemudian ditambah dengan 4 kali 10 adalah 40. Maka hasilnya di sini sama dengan 80 tambah 60 tambah 40, yaitu 180. Jadi 180 cm. Jadi satu kerangka balok ini butuh kawat panjangnya 180 cm. Maka kawat yang tersedia adalah 4 meter. Jadi panjang kawatnya, ini panjang kawatnya yaitu sama dengan 4 meter. Maka kita ubah terlebih dahulu ini ke cm. Jadi ke cm ini dikali 100, jadi 400, yaitu 400
cm. Jadi panjang kawatnya adalah ini. Maka jumlah kerangka balok yang bisa dibuat, jadi jumlah kerangka baloknya yang bisa dibuat dari 400 cm adalah 400 dibagi dengan 180. Jadi 400 dibagi 80 ini adalah dapatnya 2. Jadi dapat 2 dengan sisanya adalah, jadi 2 dikali 80 ini adalah 360. Jadi sisanya, karena dapat 2 kerangka balok, jadi 400 dibagi 180 ini mendapat 2 kerangka balok dengan sisa. Yang ditanyakan adalah sisa kawat yang tidak terpakai. Jadi sisanya yaitu sama dengan 400, kemudian dikurangi dengan ini 2 dikali 180. Jadi 2 dikali 180. Maka hasilnya adalah sama dengan 400 dikurangi 2 dikali 180 adalah 360. Jadi sisanya adalah sama dengan 400 dikurangi 360 adalah 40. Jadi 40 cm ini sisanya. Jadi di sini sisa kawat yang tidak terpakai adalah 40 cm. Ini jawabannya. Kemudian nomor 30. Sebuah prisma dengan alas sebuah trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya masing-masing 18 cm dan 12 cm. Jarak kedua sisi sejajar 10 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka volume prisma tersebut adalah, jadi di sini adalah prisma dengan alasnya yaitu trapesium sama kaki. Maka untuk menghitung volume prisma ini, jadi volume prisma ini rumusnya adalah sama dengan luas alas dikali dengan tingginya. Jadi tinggi prismanya. Di sini tinggi prismanya adalah ini, maka kita cari luas alasnya. Jadi alasnya ini adalah trapesium sama kaki. Jadi bisa digambarkan trapesium sama kaki adalah seperti ini. Ini trapesium sama kaki. Jadi kakinya ini adalah sama, karena sama kaki. Ini trapesiumnya. Kemudian di sini keterangannya, panjang sisi sejajarnya masing-masing. Jadi panjang sisi sejajar ini adalah ini dan ini. Ini adalah sisi sejajarnya. Jadi di sini 18 cm, kemudian ini 12 cm adalah ini 12 cm. Kemudian jarak kedua sisi sejajar, jadi jarak kedua sisi sejajar ini yaitu ini jaraknya. Jadi jaraknya ini adalah ini 10. Berarti di sini tingginya adalah, tinggi trapesiumnya adalah 10 cm. Maka untuk menghitung luas alasnya, yaitu luas trapesium sama kaki ini, yaitu luasnya rumusnya adalah sama dengan jumlah sisi sejajar. Jadi rumusnya adalah A plus B dibagi 2 dikali dengan tinggi. Jadi jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Jadi ini rumus luas trapesium. Jadi kita masukkan di sini yaitu sama dengan A-nya adalah 12, jadi 12, kemudian B-nya adalah 18, jadi ditambah 18, kemudian per 2 dikali dengan tingginya adalah ini, jadi dikali 10. Maka di sini sama dengan 12 tambah 18 ini adalah 30, jadi 30 per 2, kemudian dikali dengan 10. Jadi 30 dibagi 2 ini adalah 15, 15 dikali 10 adalah 150. Jadi ini luasnya 150 cm persegi. Ini luas trapesiumnya. Maka untuk menghitung volumenya adalah sama dengan, jadi luas alasnya ini adalah luas trapesium sama kaki ini. Jadi di sini 150, kemudian dikali dengan tinggi prismanya. Jadi tinggi prismanya adalah ini, jadi ini dikali dengan 20. Maka hasilnya adalah sama dengan 150 dikali 20 adalah 3000. Jadi 3000 cm kubik. Jadi ini volume prismanya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 31, keliling alas sebuah limas persegi adalah 56 cm. Jika tinggi limas 24 cm, maka luas seluruh permukaan limas adalah. Di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu limas persegi. Jadi limas persegi ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi alasnya ini adalah persegi. Misalkan ini kita gambarkan terlebih dahulu limas perseginya. Jadi ini gambar
limasnya. Jadi limas persegi, alasnya adalah persegi. Tinggi limasnya 24, berarti tinggi limasnya adalah ini. Ini tingginya adalah 24, jadi ini tinggi limasnya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan limas. Jadi luas permukaan limasnya yaitu berapa? Jadi luas permukaan limas ini adalah luas alasnya. Jadi luas alasnya ini adalah luas persegi. Jadi luas alas kemudian ditambah dengan, karena di sini persegi berarti panjang sisi persegi ini sama semua. Berarti dikali dengan luas segitiganya. Jadi luas permukaan ini luas segitiganya, berarti segitiga ini ada 4. Karena sisi persegi ini ada 4, jadi segitiganya ini ada 4. Berarti di sini 4 dikali dengan luas segitiganya. Jadi luas permukaannya adalah ini, luas alasnya, kemudian ditambah dengan 4 luas segitiganya. Jadi luas alasnya yaitu karena persegi ini adalah sisi kali sisi, atau di sini adalah sisi kuadrat. Jadi ini luas alasnya. Kita cari sisinya. Di sini yang diketahui keliling alasnya adalah ini. Jadi keliling alasnya yaitu sama dengan 56. Rumus dari keliling persegi ini adalah 4 dikali sisi. Jadi rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi, yaitu sama dengan 56. Maka sisinya adalah sama dengan 56 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah sama dengan 14 cm. Jadi ini sisi perseginya. Maka luas alasnya adalah sama dengan 14 kuadrat. Jadi 14 kuadrat ini adalah sama dengan 196. Jadi 196 cm persegi. Jadi ini luas perseginya atau luas alasnya. Kemudian kita cari luas segitiganya. Jadi luas segitiganya ini rumusnya adalah setengah dikali dengan alasnya dikali dengan tingginya. Maksud tinggi di sini adalah tinggi segitiganya. Jadi misalkan ini segitiganya, alasnya ini adalah sisi perseginya. Jadi alasnya di sini adalah sisi persegi. Sisi persegi ini adalah 14, yaitu ini. Jadi di sini A-nya adalah 14 alasnya. Kemudian tinggi segitiganya adalah ini. Jadi tinggi segitiganya adalah ini. Maka kita hitung di sini. Jadi ini kita pakai teorema Pythagoras. Ini panjangnya adalah setengah sisi, jadi setengah sisi dari persegi. Jadi 14 bagi 2 adalah 7, berarti ini adalah 14 dibagi 2, karena sisi persegi ini 14, berarti dibagi 2 adalah 7. Kemudian tinggi limasnya adalah 24. Jadi di sini 24. Maka untuk mencari tinggi segitiganya, jadi untuk mencari tinggi segitiganya pakai Pythagoras, jadi tinggi segitiganya yaitu sama dengan akar dari, karena ini tinggi segitiga ini sisi yang terpanjang, berarti ini dijumlah, berarti di sini adalah 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 24 kuadrat adalah 576, kemudian ditambah dengan 7 kuadrat ini adalah 49. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 576 tambah 49 adalah 625. Jadi di sini sama dengan akar dari 625 adalah 25. Jadi tingginya adalah 25 cm. Ini tinggi segitiganya. Maka kita bisa hitung luasnya, yaitu sama dengan setengah dikali dengan alasnya adalah ini 14, kemudian dikali dengan tingginya adalah ini 25. Jadi di sini setengah dikali 14, jadi 14 bagi 2 adalah 7. Jadi 7 dikali 25, hasilnya adalah sama dengan 175. Jadi 175 cm persegi. Jadi ini luas segitiganya. Maka luas permukaan dari limas ini adalah sama dengan luas alasnya adalah ini 196, kemudian ditambah dengan 4 dikali luas segitiga. Jadi di sini 4 dikali dengan luas segitiganya adalah ini, jadi 175. Maka kita hitung totalnya terlebih dahulu. Jadi di sini 196 ditambah dengan 4 dikali 175, hasilnya yaitu 700. Jadi ini 700. Berarti hasilnya di sini sama dengan 146 tambah 700 adalah
896. Jadi 896 cm persegi. Jadi ini luas permukaannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan ujian sekolah matematika.